Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 1. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tentang memahami kalimat permintaan maaf, mengukur panjang benda, dan mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini agar anak-anak mampu memahami kalimat permintaan maaf dengan benar, agar anak-anak mampu mengukur panjang benda dengan benar, dan agar anak-anak mampu mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari dengan benar. Nah, anak-anakku, perhatikan teks yang ada di layar. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Nah, perhatikan gambar dan teks bacaan berikut. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, mari kita bahas bersama pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa isi cerita di atas? Nah, isi ceritanya adalah Benny tidak sengaja menyenggol Udin sampai terjatuh ketika bermain. Nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Nah, permainan yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah gobak sodor. Nomor 3, kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan ketika jam istirahat sekolah. Nah, yang nomor 4, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena tanpa sengaja menyenggol Udin hingga terjatuh. Apakah Udin memaafkan Benny? Iya, Udin memaafkan Benny. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, perhatikan teks percakapan berikut yang berjudul Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah anak-anak, berdasarkan teks percakapan yang sudah dibacakan, mari kita bahas pertanyaan berikut. Nomor 1, sebutkan peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi adalah Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Nomor 2, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Yang diucapkan Benny kepada Udin adalah Benny meminta maaf kepada Udin, yaitu dengan kalimat
Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Nomor 3, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Nah, Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny telah menyenggol Udin hingga terjatuh. Nomor 4, siapa yang memaafkan? Yang memaafkan adalah Udin. Nomor 5, simpulan, kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Nah, tindakan kita jika melakukan kesalahan adalah segera meminta maaf. Nah, anak-anakku, kalimat permintaan maaf diucapkan jika kita berbuat kesalahan. Kalimat permintaan maaf dilakukan dengan santun. Contohnya, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Nah, sebagai tugas 1, buatlah 4 kalimat permintaan maaf. Tulis di buku tulismu dengan rapi ya. Nah, anak-anak, perhatikan teks berikut. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Nah, anak-anak, satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, sedangkan meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Nah, anak-anakku, sebagai tugas 2, ukurlah panjang buku, pensil, meja, dan almari yang ada di rumahmu. Kemudian, masukkan ke dalam tabel berikut. Tulis dengan tulisan yang rapi ya. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, Benny dan Udin biasa bermain gopak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Nah, coba perhatikan gerakan-gerakan yang Benny lakukan. Dan cobalah lakukan gerakan itu di rumah kalian masing-masing ya. Nah, kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah kalimat permintaan maaf diucapkan jika kita berbuat kesalahan. Kalimat permintaan maaf dilakukan dengan santun. Contohnya, maafkan saya Benny, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Besok saya akan ganti pensilmu dengan yang baru. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, yaitu sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, sedangkan meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm. Gerak keseharian dapat dilakukan dalam bentuk tarian, misalnya gerakan menyapu, mengepel lantai, dan lain sebagainya. Gerakan tersebut dapat divariasikan agar menjadi indah dan menarik. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang mengungkapkan kalimat permintaan maaf dan sikap sesuai sila keempat Pancasila. Pesan Pak Guru untuk kalian, rajin dan semangatlah dalam belajar. Patuhilah aturan dimanapun kalian berada. Dan tak lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.